Nina duduk diam di meja makan. Di hadapannya, Bayu suaminya dan Riana adik iparnya sedang berbicara dengan penuh semangat. Piring-piring sisa makan malam sudah diangkat oleh asisten rumah tangga. Yang tersisa kini hanyalah 3 cangkir teh hangat dan sebuah buku catatan tebal milik Riana. Buku itu berisi puluhan gambar, potongan dari majalah, dan cetakan dari internet. Semuanya tentang pernikahan. Riana menunjuk sebuah gambar gaun putih yang sangat rumit detailnya. Aku mau yang seperti ini, Mas Bayu. Persis. Aku sudah tanya. Desainernya bisa membuatnya khusus untukku, kata Riana. Matanya berbinar. Bayu mengangguk-angguk, tersenyum melihat antusiasme adiknya. Lalu untuk tempatnya. Riana membalik halaman buku catatannya. Ia menunjukkan foto sebuah ballroom hotel bintang 5 yang langit-langitnya tinggi dan dihiasi lampu kristal raksasa. Harus di sini. Aku tidak mau di tempat lain. Semua temanku menikah di hotel-hotel terbaik. Aku tidak mau kalah. Nina mendengarkan tanpa berkomentar. Ia menyeruput tehnya perlahan. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Selama hampir 1 jam, Riana menjelaskan setiap detail pernikahan impiannya. Mulai dari catering yang harus menyajikan menu dari 5 negara berbeda, souvenir yang harus didatangkan dari luar negeri, hingga hiburan yang harus diisi oleh penyanyi terkenal. Semua yang disebutkan Riana memiliki satu kesamaan, harga yang sangat mahal. Nina, dengan latar belakangnya di bidang keuangan dan bisnis rintisan yang ia kelola sendiri, bisa memperkirakan angkanya di dalam kepala. Jumlahnya sangat besar, jauh di luar kemampuan finansial keluarga suaminya. Riana, itu semua terdengar indah sekali. Ibu mertua Nina tiba-tiba muncul dari ruang tengah dan ikut duduk. Ia menatap Bayu, anaknya. Bayu, sebagai kakak satu-satunya, kamu tentu ingin melihat adikmu bahagia, kan? Pernikahan itu sekali seumur hidup. Jangan sampai Riana kecewa. Bayu menatap Nina. Ada permohonan di matanya. Nina mengerti tatapan itu. Itu adalah tatapan yang sama yang Bayu berikan saat ia butuh modal untuk usaha kecilnya yang gagal, atau saat ia butuh uang muka untuk mobil baru. Nina adalah sumbernya. Sumber yang tidak pernah diketahui oleh keluarga besar Bayu. Mereka hanya tahu bahwa Bayu adalah menantu dari keluarga yang cukup berada dan Nina adalah istri yang beruntung karena tidak perlu bekerja keras. Mereka tidak tahu bahwa bisnis online Nina di bidang fashion dan kosmetik sudah menghasilkan omzet miliaran rupiah setiap tahunnya. Nina sengaja tidak pernah menunjukkannya. Ia ingin Bayu terlihat sebagai kepala keluarga yang hebat dan mampu. Tentu, Bu. Aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk Riana. Jawab Bayu, suaranya terdengar mantap. Ia lalu menoleh pada Nina. Iya, kan, sayang. Nina hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Senyum itu terasa berat di bibirnya. Malam itu, setelah Riana dan ibunya pulang dengan wajah penuh harapan, Bayu duduk di sebelah Nina di tempat tidur. Ia memegang tangan Nina dengan lembut. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, kata Bayu. Biayanya pasti besar sekali. Tapi, Nina, ini demi nama baik keluarga kita. Mama pasti akan sangat bangga padaku. Pada kita. Riana itu adikku satu-satunya. Aku tidak tega melihatnya sedih. Berapa perkiraan semua itu, Bayu? Tanya Nina, suaranya pelan. Aku dan Riana sudah coba hitung kasar. Bayu ragu sejenak. Mungkin sekitar 900 juta. Nina terdiam. Angka itu bahkan sedikit di atas perkiraannya. Uang sebanyak itu bisa ia gunakan untuk membuka 2 cabang baru bisnisnya, atau untuk investasi properti. Tapi ia melihat wajah suaminya. Wajah yang penuh harap. Selama ini, ia selalu mengalah. Ia selalu memberikan apa yang Bayu minta demi menjaga keharmonisan rumah tangga dan demi mendapatkan penerimaan dari keluarga suaminya yang selalu memandangnya sebelah mata. Aku tidak punya uang sebanyak itu, Bayu, kata Nina, sebuah kebohongan kecil. Ia punya, tapi ia ingin melihat reaksi Bayu. Wajah Bayu langsung muram. Aku tahu, tapi mungkin dari tabunganmu? Atau bisnismu? Bukankah bisnis kecilmu itu berjalan cukup baik? Bisnis kecil. Begitulah Bayu selalu menyebut usaha yang Nina bangun dari nol dengan susah payah.
Usaha yang sebenarnya membayar cicilan rumah yang mereka tinggali, mobil yang Bayu kendarai, dan semua liburan mewah mereka. Begini saja, usul Bayu. Nadanya berubah menjadi lebih persuasif. Kamu bantu aku, ya? Tolong biayai pernikahan Riana. Tapi, biarkan keluarga tahu kalau ini semua dariku. Aku ingin sekali membuat Mama dan Riana bangga. Aku janji, setelah ini aku akan lebih menghargaimu. Keluarga kita pasti akan lebih menyayangimu karena melihat aku, suami pilihanmu, bisa begitu hebat. Janji itu terdengar kosong di telinga Nina, tapi ia terlalu lelah untuk berdebat. Ia hanya ingin kedamaian. Ia berpikir, mungkin ini adalah pengorbanan terakhir yang perlu ia lakukan. Mungkin setelah ini, setelah ia memberikan apa yang mereka inginkan, mereka akhirnya akan tulus menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Baiklah, Bayu, kata Nina akhirnya. Aku akan siapkan uangnya. Tapi aku akan mentransfernya langsung ke vendor dan penyelenggara acara. Aku hanya butuh daftar lengkapnya. Jangan, Nina, potong Bayu cepat. Nanti mereka curiga. Transfer saja semua uangnya ke rekeningku. Biar aku yang mengatur pembayarannya. Jadi semuanya terlihat murni dariku. Aku mohon, kali ini saja. Nina menatap mata suaminya lama. Ada keraguan di hatinya. Sebuah firasat buruk yang coba ia tepis. Namun pada akhirnya, ia mengangguk. Demi sebuah kata, penerimaan. Ia setuju. Dalam beberapa minggu berikutnya, Nina mulai mencairkan beberapa aset investasinya dan menarik sebagian besar laba ditahan dari perusahaannya. Ia melakukannya diam-diam, seringkali di malam hari saat Bayu sudah tidur. Ia melihat angka di rekeningnya berkurang drastis. Setiap kali ia melakukan transfer besar ke rekening Bayu, ada bagian kecil dari dirinya yang terasa kosong. Proses perencanaan pernikahan berjalan cepat. Riana, dengan dukungan penuh dari Bayu dan ibunya, memilih semua yang paling mahal tanpa ragu. Nina beberapa kali mencoba memberi masukan untuk opsi yang lebih hemat namun tetap berkualitas. Namun suaranya tidak pernah didengar. Kak Nina tidak mengerti. Ini soal gengsi, kata Riana suatu hari saat mereka bertemu dengan pihak wedding organizer. Teman-temanku akan datang. Aku tidak mau terlihat murahan. Bayu yang duduk di sebelahnya hanya tersenyum dan berkata, biarkan saja adikku memilih yang terbaik. Soal biaya, jangan khawatir. Ia menepuk dadanya dengan bangga, seolah ia adalah seorang miliarder. Nina yang duduk di seberang meja hanya bisa menunduk, memandangi cangkir kopinya yang sudah dingin. Ia merasa seperti penonton dalam sebuah drama yang ia biayai sendiri. Pertemuan demi pertemuan terjadi. Pemilihan gaun, pencicipan makanan, penentuan desain undangan, semuanya melibatkan biaya yang terus membengkak. Totalnya bahkan sedikit melebihi 900 juta. Nina harus menjual beberapa saham yang sebenarnya ia siapkan untuk dana pensiunnya. Tapi ia sudah terlanjur basah. Ia harus menyelesaikannya. Ia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa ini adalah investasi untuk kebahagiaan keluarga. 1 minggu sebelum hari pernikahan, semua pembayaran telah lunas. Bayu datang ke kamar dengan senyum lebar, memeluk Nina dengan erat. Terima kasih, sayang. Kamu yang terbaik. Aku tidak akan pernah melupakan ini. Lihat saja, setelah ini, Mama dan Riana pasti akan sangat baik padamu. Bisiknya. Nina ingin mempercayai kata-kata itu. Ia sangat ingin mempercayainya. Ia membalas pelukan suaminya, mencoba merasakan kehangatan yang tulus. Namun yang ia rasakan hanyalah kehampaan yang dingin. Ia telah menyerahkan hampir 1 miliar rupiah, sebuah angka yang fantastis, untuk sebuah janji penerimaan yang bahkan belum pasti ia dapatkan. Ia hanya bisa berharap, pengorbanannya kali ini tidak akan sia-sia. Hari pernikahan tiba. Langit pagi itu cerah, namun bagi Nina, ada gumpalan awan gelap yang menggelayut di hatinya. Ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya, memandangi pantulan dirinya. Ia mengenakan gaun satin berwarna perak lembut. Modelnya sederhana namun elegan. Gaun yang ia beli beberapa tahun lalu untuk sebuah acara penghargaan bisnis. Gaun yang memiliki kenangan indah baginya. Ia sengaja memilihnya karena tidak ingin terlihat terlalu menonjol. Hari ini adalah hari Riana.
Dan ia ingin adiknya menjadi satu-satunya bintang. Saat tiba di hotel, suasana sudah ramai oleh keluarga besar. Ballroom utama sedang dalam persiapan akhir. Nina tertegun sejenak melihat kemegahannya. Semua persis seperti yang Riana inginkan. Lautan bunga mawar putih dan lili impor. Panggung pelaminan yang megah dengan latar belakang layar LED raksasa. Dan puluhan lampu kristal yang berkilauan. Setiap sudut ruangan meneriakkan kemewahan. Nina menarik napas. Inilah hasil dari tabungan dan kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Ada sedikit rasa bangga, namun rasa itu cepat tergantikan oleh perasaan asing. Ia berjalan menuju ruang rias pengantin. Di sana, Riana sedang dirias oleh penata rias ternama. Ibu mertua Nina dan beberapa bibi dari pihak suaminya berkumpul di sana, mengagumi Riana. "Cantik sekali anakku," puji ibu mertua Nina sambil mengusap lembut bahu Riana. Saat Nina masuk, semua mata tertuju padanya. Senyum yang tadi merekah di wajah ibu mertuanya perlahan memudar. Ia memandang Nina dari atas sampai bawah dengan tatapan mengkritik. "Nina, kamu pakai gaun itu?" tanyanya dengan nada datar. "Iya, Bu." "Kenapa?" jawab Nina sopan. "Warnanya terlalu terang. Modelnya juga terlalu bagus. Kamu mau menyaingi pengantin." Suara ibu mertuanya terdengar tajam. Riana yang sedang dirias menoleh melalui cermin. Ia mengerutkan keningnya. "Benar kata Mama. Kak Nina, harusnya kakak tahu diri sedikit. Ini acaraku. Kenapa kakak sengaja memilih gaun yang begitu mencolok? Semua orang nanti akan melihat kakak, bukan aku." Jantung Nina serasa diremas. Gaun sederhana ini dianggap mencolok? Ia memilihnya justru karena kebalikannya. "Ini gaun lama, Riana. Warnanya juga perak, bukan putih." Nina mencoba menjelaskan. "Tetap saja," potong Riana ketus. Seperti tidak punya baju lain saja. Nina terdiam. Ia mencari wajah Bayu di ruangan itu, berharap suaminya akan membelanya. Bayu memang ada di sana, sedang berbicara dengan ayahnya di sudut ruangan. Ia melihat interaksi antara istri, ibu, dan adiknya. Ia melihat raut wajah Nina yang terluka. Tapi ia tidak melakukan apa-apa. Ia justru berjalan menghampiri Nina dan menariknya sedikit menjauh dari kerumunan. "Sudah, jangan diperpanjang," bisik Bayu di telinga Nina. "Mengalah saja demi ketenangan. Coba tutupi saja dengan blazer atau apa. Jangan membuat keributan di hari bahagia Riana." Lagi-lagi kalimat itu. "Mengal, jangan buat keributan." Nina merasa seolah udara di paru-parunya habis. Ia tidak membantah. Ia hanya mengangguk pelan. Ia tidak membawa blazer, jadi ia hanya bisa berdiri di sana, merasa canggung dan salah kostum di dalam gaunnya sendiri. Serangkaian perlakuan dingin terus berlanjut. Saat sesi foto keluarga inti sebelum acara dimulai, fotografer mulai mengatur posisi. Secara alami, Nina berdiri di samping Bayu. Namun, ibu mertuanya dengan cepat menengahi. "Tunggu dulu," katanya pada fotografer. Ia lalu menoleh pada Nina. "Nina, kamu berdiri di belakang saja, di sebelah Bibi Lastri." Bibi Lastri adalah kerabat paling jauh yang ada di sesi foto itu. Posisi itu praktis membuatnya hampir tidak terlihat, terhalang oleh bahu paman dan sepupu Bayu yang tinggi besar. "Tapi, Bu, saya kan istri Mas Bayu," protes Nina pelan. Suaranya hampir tidak terdengar. "Justru karena kamu istri Bayu, kamu harus mengerti posisi keluarga inti. Ini barisan anak dan orang tua. Kamu orang luar," kata ibu mertuanya tanpa perasaan. Kata, "orang luar," menusuk Nina begitu dalam. Ia sudah menikah dengan Bayu selama 5 tahun. Ia telah memberikan segalanya, termasuk membiayai pernikahan mewah ini, namun ia masih dianggap orang luar. Ia menatap Bayu, memohon dengan matanya. Bayu hanya balas menatapnya sekilas, lalu membuang muka, pura-pura sibuk merapikan jasnya. Dengan hati yang berat, Nina melangkah ke barisan belakang, ke tempat yang telah ditentukan untuknya. Blitz kamera terasa menyilaukan. Setiap kilatannya seolah mengejek posisinya yang terbuang. Ketika acara akan segera dimulai, Nina mencoba untuk membantu.
Ia melihat beberapa kartu nama untuk tamu VIP terjatuh di bawah meja penerima tamu. Saat ia membungkuk untuk mengambilnya, seorang sepupu Riana menegurnya dengan kasar. "Hei, ngapain kamu? Biar petugas saja yang urus. Kamu itu keluarga mempelai. Duduk manis saja. Jangan bikin malu. Kerja seperti pesuruh." Nina hanya bisa menarik tangannya kembali. Ia merasa serba salah. Diam salah. Membantu pun salah. Ia akhirnya memilih untuk berdiri di sudut yang tidak terlalu ramai. Hanya mengamati. Ia melihat Bayu berjalan ke sana kemari, menerima ucapan selamat dari para kerabat. Ia mendengar dengan jelas bagaimana Bayu dengan bangganya bercerita bahwa semua biaya pernikahan ini adalah hasil kerja kerasnya. Bayu memang anak yang hebat. Berbakti pada adiknya. Puji seorang paman. Bayu hanya tersenyum lebar. Sama sekali tidak melirik ke arah Nina yang berdiri tak jauh darinya. Kepala wedding organizer, seorang pria profesional bernama Bapak Hendra, menghampiri Bayu. "Semua sudah siap, Pak Bayu. Terima kasih atas kerjasamanya dan pembayarannya yang selalu tepat waktu. Kami sangat terkesan." "Tentu, saya hanya ingin yang terbaik untuk adik saya," jawab Bayu dengan angkuh. Nina tahu. Seharusnya Bapak Hendra itu berterima kasih padanya. Semua negosiasi Alo tentang diskon dan detail teknis, Nina yang melakukannya melalui email, sementara Bayu hanya meneruskan pesan. Semua transfer dana, Nina yang melakukannya dari rekening pribadinya. Tapi di sini, di pesta yang terwujud karena uang dan usahanya, ia hanyalah bayangan. Tak terlihat dan tak dianggap. Setiap menit yang berlalu terasa semakin menyiksa. Setiap tawa dan pujian yang ditujukan kepada Bayu dan keluarganya terasa seperti tamparan bagi Nina. Awan gelap di hatinya semakin pekat, dan ia merasa badai akan segera datang. Ia hanya tidak tahu bahwa badai itu akan dipicu oleh sebuah insiden kecil yang akan terjadi beberapa saat lagi. Sebuah insiden yang akan menghancurkan sisa kesabaran dan harapannya. Ia berdiri diam. Gaun peraknya terasa dingin di kulitnya. Menanti dimulainya acara inti dengan perasaan hampa. Ia sudah memberikan segalanya, dan sebagai balasannya, ia tidak mendapatkan apa-apa selain rasa sakit dan penghinaan yang sunyi. Musik yang megah mengalun, menandakan acara inti akan segera dimulai. Pintu utama ballroom yang tinggi dan berukir terbuka lebar. Riana, dengan gaun putihnya yang berekor panjang, berjalan masuk menggandeng lengan ayahnya. Semua mata tertuju padanya. Ia tersenyum. Senyum seorang ratu yang akhirnya naik tahta. Di ujung karpet merah, calon suaminya menunggu. Di sampingnya, berdiri Bayu dan kedua orang tuanya dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan. Nina berdiri di antara kerumunan tamu undangan. Posisinya agak jauh dari area keluarga. Ia telah memutuskan untuk menjaga jarak. Dari tempatnya berdiri, ia bisa melihat seluruh panggung pelaminan yang ia danai, megah dan berkilauan. Ia melihat kebahagiaan di wajah Riana, kebanggaan di wajah mertuanya, dan senyum puas di wajah Bayu. Untuk sesaat, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini sepadan. Rasa sakit karena perlakuan mereka mungkin akan hilang seiring waktu. Prosesi ijab kabul berjalan lancar. Setelah sah menjadi suami istri, Riana dan pasangannya duduk di singgasana pelaminan. Para tamu mulai antre untuk memberikan selamat. Nina ikut dalam barisan, sabar menunggu gilirannya. Ia sudah menyiapkan sebuah amplop berisi ucapan selamat dan sedikit tambahan uang saku untuk mereka, sebuah tradisi. Saat ia sedang mengantre, seorang pria paruh baya yang tampak berwibawa menyapanya. Nina mengenalinya sebagai Pak Gunawan, rekan bisnis lama ayah mertuanya yang sangat dihormati di kalangan pengusaha kota. "Selamat malam, Anda pasti Mbak Nina, istrinya Bayu, kan?" Sapa Pak Gunawan dengan ramah. Nina terkejut namun tersenyum sopan. "Iya, betul, Pak. Selamat malam. Saya sudah lama tidak bertemu Bayu. Saya turut senang atas pernikahan adiknya. Acaranya luar biasa sekali. Sangat megah," puji Pak Gunawan. Matanya kemudian memandang Nina dengan tatapan kagum yang tulus. "Dan Anda terlihat sangat anggun malam ini. Gaun Anda sederhana tapi sangat berkelas. Anda memiliki selera yang bagus." Pujian itu tulus, tanpa maksud apa-apa. Namun,
Pujian itu diucapkan terlalu keras. Beberapa kerabat yang berdiri di dekatnya menoleh. Yang lebih parah, Riana yang sedang menerima ucapan selamat dari tamu lain, ternyata ikut mendengarnya. Senyum di wajah Riana langsung hilang. Ia menyelesaikan jabat tangannya dengan tamu itu secara kilat, lalu matanya menatap tajam ke arah Nina. Ketika giliran Nina untuk naik ke panggung tiba, suasana sudah terasa berbeda. Saat Nina menyalami suami Riana, pria itu tampak sedikit canggung. Lalu, Nina beralih ke Riana. Ia mengulurkan tangannya. "Selamat ya, Riana. Semoga bahagia selalu," ucap Nina tulus. Riana tidak menyambut uluran tangan Nina. Ia hanya menatap Nina dengan dingin. "Jadi ini rencanamu?" desis Riana. Suaranya pelan namun penuh racun. "Memakai gaun itu, lalu sengaja tebar pesona di depan tamu-tamu penting ayahku? Kamu mau mencuri perhatian di hari pernikahanku?" Nina terperangah. "Apa maksudmu, Riana?" "Aku tidak." "Sudah, aku tidak mau dengar," potong Riana. Nadanya mulai naik, menarik perhatian Bayu dan orang tua mereka yang duduk di kursi pelaminan. "Aku sudah muak denganmu dari pagi. Kamu selalu berusaha merusak semuanya. Kamu itu cuma benalu di keluarga ini." Suara Riana yang meninggi membuat beberapa tamu di dekat panggung menoleh. Musik yang mengalun lembut seolah tak mampu menutupi ketegangan yang terjadi. "Riana, jaga ucapanmu. Ini di depan banyak orang," bisik Bayu, mencoba menenangkan. Namun, tidak ada ketegasan dalam suaranya. Ia lebih terdengar seperti orang yang takut acaranya terganggu daripada membela istrinya. "Kenapa? Mas takut sandiwaranya terbongkar?" balas Riana sengit pada kakaknya. Ia lalu kembali menatap Nina. Matanya menyala-nyala karena amarah. Ia merasa pujian Pak Gunawan pada Nina telah merenggut momen berharganya. Ia tidak bisa menerimanya. Ibu mertua Nina bangkit dari kursinya, menghampiri mereka. Bukannya melerai, ia justru memanasi keadaan. "Sudah Mama bilang dari awal, anak ini tidak punya niat baik. Lihat saja kelakuannya. Sengaja sekali dia." Nina merasa dunianya runtuh. Ia dikepung di atas panggung yang ia bayar, dihakimi oleh orang-orang yang hidup dari kemurahan hatinya. Ia menatap Bayu sekali lagi, tatapan terakhir yang penuh permohonan. "Tolong, katakan sesuatu. Bela aku." Namun Bayu hanya diam. Ia tampak serba salah, melirik ke arah ibunya, lalu ke arah adiknya, dan terakhir ke arah tamu-tamu yang mulai berbisik. Ia memilih jalan aman. Ia memilih untuk tidak memilih. Keheningan Bayu adalah jawaban yang dibutuhkan Riana. Ia merasa mendapat dukungan penuh. Dengan keyakinan penuh, ia menunjuk lurus ke arah pintu keluar ballroom. Suaranya kini tidak lagi berbisik. Ia berteriak, "Aku mau kamu keluar dari sini. Sekarang juga. Aku tidak sudi melihat wajahmu lagi di pesta pernikahanku. Kamu itu pembawa sial dan perusak acara. Keluar!" Teriakan itu menggema di seluruh ruangan. Musik berhenti total. Semua tamu, tanpa kecuali, kini menatap ke arah panggung. Wajah Nina pucat. Penghinaan ini terlalu telanjang, terlalu brutal. Ia merasa ratusan pasang mata menusuknya. Ia menunggu. Mungkin suaminya akan marah pada Riana. Mungkin ibu mertuanya akan sadar ini keterlaluan. Mungkin seseorang akan membelanya. Namun yang terjadi selanjutnya adalah hal yang menghancurkan hatinya hingga menjadi serpihan debu. Seorang paman dari pihak Bayu, mungkin untuk mencairkan suasana yang canggung, tertawa kecil. "Hahaha, pengantinnya sedang galak," katanya. Tawa kecil itu seperti pemantik. Bayu, suaminya, ikut tersenyum kecut. Lalu tawa kecil keluar dari mulutnya. Seolah merasa lega karena ketegangan itu pecah. Melihat Bayu tertawa, ibu mertuanya pun ikut tertawa, tawa yang meremehkan. Dan kemudian, seperti paduan suara yang mengerikan, beberapa sepupu dan bibi yang ada di panggung ikut tertawa. Mereka menertawakannya. Suaminya, orang yang seharusnya melindunginya, menertawakan penghinaannya yang paling dalam di depan ratusan orang. Pada saat itulah, sesuatu di dalam diri Nina patah. Bukan patah. Membeku.
Semua rasa sakit, cinta, harapan, dan pengorbanan yang pernah ia rasakan untuk keluarga itu seolah menguap, berganti menjadi kekosongan yang dingin dan mutlak. Air matanya tidak keluar. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apa-apa. Ia hanya menatap kosong pada lautan wajah yang menertawakannya. Dengan punggung yang tegak, ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia membalikkan badannya. Ia tidak lagi melihat Riana, Bayu, atau siapapun. Ia mulai berjalan menuruni tangga panggung. Setiap langkah terasa mantap. Ia berjalan di atas karpet merah yang sama dengan yang dilewati Riana tadi. Karpet yang ia pilih dan ia bayar. Ia berjalan melintasi ballroom yang hening. Tawa telah berhenti, kini digantikan oleh bisik-bisik dan tatapan kasihan. Nina tidak menunduk. Ia terus berjalan lurus menuju pintu keluar. Ia bisa merasakan tatapan Bayu di punggungnya. Mungkin kini suaminya itu mulai menyadari ada sesuatu yang salah. Tapi sudah terlambat. Sangat terlambat. Pintu ballroom terbuka, dan Nina melangkah keluar, meninggalkan kemegahan palsu itu di belakangnya. Ia tidak akan pernah kembali. Lorong hotel yang mewah terasa dingin dan sepi. Suara musik dari dalam ballroom sudah tidak terdengar lagi. Nina terus berjalan. Langkahnya tidak goyah. Ia melewati beberapa staf hotel yang menatapnya dengan heran. Namun ia tidak peduli. Tujuannya hanya satu. Lift menuju basement tempat mobilnya terparkir. Di dalam kotak lift yang berdinding cermin, Nina melihat pantulan dirinya untuk pertama kali sejak insiden itu. Wajahnya pucat, tapi matanya tidak merah. Matanya tampak gelap dan dalam, memantulkan ketenangan yang mengerikan. Tidak ada air mata. Seolah-olah semua salurannya telah mengering, digantikan oleh gurun es. Tawa suaminya masih terngiang, bukan sebagai sumber rasa sakit, tapi sebagai gema konfirmasi. Konfirmasi bahwa ia telah menanam investasi di tanah yang tandus dan beracun. Pintu lift terbuka di lantai basement yang remang-remang. Hanya ada deretan mobil-mobil mewah dan suara dengungan lampu neon. Nina berjalan menuju mobilnya, sebuah sedan Eropa berwarna hitam. Tangannya yang tadi mantap, kini sedikit gemetar saat ia menekan tombol untuk membuka kunci mobil. Inilah satu-satunya momen kelemahan fisik yang ia tunjukkan. Ia masuk ke dalam mobil, menutup pintu, dan keheningan total langsung menyelimutinya. Disinilah, di dalam ruang pribadinya yang aman, ia mengizinkan dirinya untuk merasakan semuanya. Penghinaan, kemarahan, rasa muak. Ia memegang setir mobil dengan kedua tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Napasnya memburu. Satu tetes air mata akhirnya jatuh dari sudut matanya. Panas membasahi pipinya yang dingin. Ia menyekanya dengan kasar. Satu kata itu bergema di kepalanya. Ia tidak akan menangis. Tangisan adalah untuk korban. Malam ini, ia menolak menjadi korban. Ia melepaskan genggamannya pada setir. Tangannya kini tenang. Dengan gerakan yang terukur, ia meraih ponselnya dari dalam tas. Ia menyalakannya. Layar ponsel menampilkan foto dirinya dan Bayu saat liburan di Jepang. Mereka tersenyum bahagia. Tanpa ragu, ia mengganti wallpaper itu menjadi layar hitam polos. Ia membuka aplikasi perbankannya. Layarnya menampilkan riwayat transaksi. Ia menggulir ke bawah. Transfer 50 juta untuk uang muka hotel. Transfer 150 juta untuk desainer gaun Riana. Transfer 200 juta untuk catering. Transfer 300 juta ke rekening Bayu untuk pembayaran wedding organizer dan biaya tak terduga lainnya. Terus ke bawah, angka-angka itu menari di depan matanya. Totalnya, 927 juta rupiah. Harga sebuah tawa. Harga pembebasannya. Ia keluar dari aplikasi bank dan membuka kontaknya. Jarinya berhenti sejenak di nama Bayu. Ada 5 panggilan tak terjawab darinya. Nina menekan nama itu, memilih opsi blokir, dan mengonfirmasinya tanpa ragu. Ia melakukan hal yang sama untuk nomor ibu mertuanya dan Riana. Selesai. Kini saatnya bekerja. Ia membuka folder email di ponselnya. Ia sudah tahu apa yang harus ia cari. Kontrak digital dengan semua vendor. Di sana, namanya tercantum dengan jelas sebagai pihak pembayar atau penjamin dana.
Di sebagian besar kontrak, ada klausul standar tentang pembatalan sepihak jika terjadi wan prestasi atau keadaan kahar. Nina tersenyum tipis. Ia akan mendefinisikan keadaan kahar versinya sendiri malam ini. Panggilan pertama ia tujukan kepada Bapak Hendra, kepala wedding organizer. Ponselnya tersambung setelah 2 kali dering. Halo, selamat malam. Terdengar suara Bapak Hendra yang sibuk di seberang sana. Selamat malam, Pak Hendra. Ini saya, Anindita, kata Nina. Suaranya datar dan profesional, seolah ia sedang menelepon untuk urusan bisnis biasa. Oh, Ibu Anindita. Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ini tadi di panggung sepertinya ada sedikit masalah. Bukan sedikit masalah, Pak Hendra. Telah terjadi sebuah insiden yang tidak bisa ditolerir. Jawab Nina, nadanya dingin. Saya menelepon sebagai pihak yang mendanai penuh acara ini. Saya ingin Bapak tahu bahwa semua kesepakatan kita berakhir saat ini juga. Saya membatalkan acara ini. Terdengar keheningan sesaat. Apa, Bu? Dibatalkan bagaimana? Acaranya sudah berjalan, Bu. Tamu sudah datang semua. Saya tidak peduli. Sesuai kontrak kita, Pasal 7 Ayat 3, pihak penjamin dana berhak menarik dukungan jika pihak klien melakukan tindakan yang merugikan nama baik penjamin dana. Saya baru saja diusir secara tidak hormat oleh klien Bapak di depan umum. Itu lebih dari cukup. Jelas Nina dengan lancar. Ia sudah hafal isinya. Hentikan semua pekerjaan tim Bapak. Hentikan musik, matikan pencahayaan panggung, dan umumkan kepada keluarga mempelai bahwa acara ini selesai atas permintaan saya, sang donatur tunggal. Tapi, Bu, ini akan menyebabkan kekacauan. Reputasi kami. Reputasi Bapak akan aman. Saya akan membayar penuh jasa Bapak sesuai kontrak. Anggap saja acara ini selesai lebih cepat. Tapi jika Bapak tidak mengikuti instruksi saya dalam 5 menit ke depan, saya akan memastikan Bapak tidak akan menerima sisa pembayaran dan saya akan menuntut Bapak atas pelanggaran kontrak. Pilihannya ada di tangan Bapak. Ancaman Nina disampaikan dengan tenang, membuatnya terdengar semakin berbahaya. Baik, Bu. Saya mengerti. Akan saya laksanakan. Suara Bapak Hendra terdengar pasrah. Nina menutup telepon. Tidak ada jeda. Ia langsung membuat panggilan kedua kepada manajer banquet hotel yang kontaknya juga ia simpan. Selamat malam, Hotel Grand Mahameru, dengan Rudi berbicara. Selamat malam, Pak Rudi. Nama saya Anindita. Saya adalah penanggung jawab finansial untuk acara pernikahan di Grand Ballroom malam ini, kata Nina. Ia mengulangi instruksi yang hampir sama. Ia meminta pihak hotel untuk menghentikan semua pelayanan, termasuk makanan dan minuman, serta secara bertahap mematikan fasilitas di ballroom. Ia menjamin akan membayar semua biaya penalti pembatalan. Manajer hotel itu terdengar lebih kooperatif, karena bagi mereka yang terpenting adalah pembayaran. Panggilan ketiga adalah yang paling singkat, ditujukan kepada direktur perusahaan catering. Hentikan pelayanan. Kemasi semua makanan. Tagihan Anda sudah lunas. Terima kasih. Ia langsung menutup telepon sebelum pria di seberang sana sempat bertanya. Terakhir, ia mengirim sebuah pesan singkat kepada asisten pribadinya. Sinta, tolong segera hubungi pengacara kita, Pak Adnan. Minta beliau siapkan berkas gugatan cerai untuk Bayu Pratama bin Haryono secepat mungkin. Lampirkan bukti kepemilikan aset atas namaku. Prioritas utama. Terima kasih. Pesan terkirim. Nina meletakkan ponselnya di kursi penumpang. Ia melihat jam di dashboard mobil. 31 menit telah berlalu sejak ia berjalan keluar dari ballroom itu. 30 menit yang terasa seperti seumur hidup. Ia telah menghancurkan sebuah pesta seharga hampir 1 miliar rupiah. Ia telah memulai proses perceraian. Ia telah memotong semua tali yang mengikatnya pada keluarga itu. Ia menyalakan mesin mobil. Suaranya yang halus mengisi keheningan basement. Ia tidak tahu akan kemana. Mungkin ke apartemen lamanya yang masih kosong, atau mungkin langsung berkendara keluar kota. Itu tidak penting. Yang penting adalah ia bergerak maju, meninggalkan puing-puing kehidupannya yang lama di belakang.
Saat ia mengemudikan mobilnya menaiki tanjakan keluar basement, ia tidak menoleh ke belakang sama sekali. Ia tahu, di atas sana, di dalam ballroom yang megah itu, musik baru saja berhenti. Dan sebuah badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Setelah Nina pergi, suasana di panggung pelaminan menjadi sangat canggung. Tawa yang tadi pecah kini mati, menyisakan keheningan yang aneh. Para tamu di bawah panggung masih menatap, berbisik-bisik. Riana, wajahnya memerah karena campuran amarah dan rasa menang, mencoba mengabaikan tatapan semua orang. Ia duduk kembali di kursinya seolah tidak terjadi apa-apa. Sudah, biarkan saja dia pergi. Perempuan aneh, suka sekali mencari perhatian. Desis ibu mertua Nina pada Bayu. Ayo, Bayu, suruh musiknya main lagi. Jangan biarkan perempuan itu merusak acara adikmu. Bayu tampak gelisah. Ia melirik ke arah pintu tempat Nina menghilang. Ada perasaan tidak enak yang merayap di dalam dirinya. Firasat buruk yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia mencoba menelepon Nina, namun panggilannya langsung dialihkan ke pesan suara. Ia mencoba lagi. Cema. Jantungnya mulai berdebar kencang. Nina tidak pernah seperti ini. Mas Bayu. Panggil Riana tidak sabar. Tunggu apa lagi? Ayo lanjutkan acaranya. Aku tidak mau tamu-tamu berpikir yang tidak-tidak. Tersadar dari lamunannya, Bayu mengangguk kaku. Ia memberi isyarat kepada pembawa acara untuk melanjutkan. Sang pembawa acara, yang juga tampak bingung, berdehem dan mencoba mengembalikan suasana ceria dengan beberapa lelucon. Ia kemudian mempersilakan band orkestra untuk memainkan lagu berikutnya. Musik kembali mengalun. Sebuah lagu cinta yang romantis. Beberapa tamu mulai bergerak untuk mengambil makanan. Keluarga besar Bayu berusaha keras untuk bersikap normal, tertawa dan mengobrol dengan suara yang dibuat-buat. Mereka pikir, badai kecil itu telah berlalu. Mereka pikir, mereka telah menang. Namun, baru sekitar 2 menit lagu itu dimainkan, musik tiba-tiba berhenti di tengah-tengah nada. Suara biola yang melengking terpotong begitu saja. Semua orang kembali menoleh ke arah panggung musik. Para pemain orkestra terlihat saling pandang. Lalu tanpa instruksi dari siapapun, mereka mulai meletakkan alat musik mereka dan merapikan partitur. Ayah Bayu, Pak Haryono, yang sedari tadi diam, kini bangkit dari kursinya. Ia berjalan dengan langkah cepat menghampiri pemimpin orkestra itu. Ada apa ini? Kenapa berhenti? Tanyanya dengan nada tinggi. Kami membayar kalian mahal bukan untuk bermain setengah-setengah. Pemimpin orkestra itu menatap Pak Haryono dengan wajah datar. Mohon maaf, Pak. Kami baru saja menerima instruksi dari atasan kami, dari pihak wedding organizer. Kami diminta untuk menghentikan pertunjukan dan segera berkemas. Instruksi apa-apaan ini? Saya tidak pernah memberi instruksi seperti itu. Bentak Pak Haryono. Kami hanya menjalankan perintah. Pak, mohon maaf, jawab musisi itu. Lalu ia memberi isyarat pada timnya untuk mulai membongkar peralatan suara. Kekisruhan mulai terjadi. Para tamu yang sedang mengantre di meja prasmanan tiba-tiba berhenti. Mereka melihat para pramusaji dari pihak catering yang seharusnya mengisi ulang piring-piring saji, justru melakukan hal sebaliknya. Mereka mulai menutupi wadah-wadah berisi sup, sate, dan hidangan utama lainnya dengan penutup aluminium. Beberapa staf lain bahkan mulai mendorong troli untuk mengangkut kembali semua makanan itu ke dapur. Seorang tamu yang hendak mengambil segelas jus, tangannya ditepis dengan sopan oleh seorang pramusaji. Mohon maaf, Bapak, pelayanan minuman sudah dihentikan. Suasana menjadi gaduh. Bisik-bisik kini berubah menjadi gumaman kebingungan yang nyata. Ada apa sebenarnya ini? Kenapa makanannya diangkat? Acaranya belum selesai, kan? Riana, dari atas pelaminannya, melihat pemandangan itu dengan mata terbelalak. Wajahnya yang tadi berseri-seri kini pucat pasi. Mama, ayah, itu kenapa makanannya dibawa pergi? Teriaknya panik. Ibu mertua Nina ikut panik. Ia menghampiri salah satu kapten pramusaji. Hei! Mau kalian bawa kemana semua makanan itu? Acara kami belum selesai. Kapten pramusaji itu membungkuk hormat,
Namun wajahnya tidak menunjukkan ekspresi. Maaf, Bu. Kami menerima perintah langsung dari direktur kami untuk menarik semua sajian. Pelayanan catering untuk acara ini dinyatakan selesai. Siapa yang memberi perintah? Saya yang pesan semua ini. Seru ibu mertua Nina, suaranya melengking. Perintah datang dari pihak pembayar, Bu. Jawab kapten itu singkat. Lalu ia kembali melanjutkan pekerjaannya, mengabaikan teriakan ibu mertua Nina. Bayu merasa seluruh darah di tubuhnya surut ke kaki. Pihak pembayar. Ia tahu siapa yang dimaksud. Tapi itu tidak mungkin. Nina tidak mungkin melakukan ini. Nina yang ia kenal adalah perempuan penurut yang tidak akan pernah berani melakukan hal segila ini. Ia kembali mencoba menelepon Nina. Masih sama. Langsung masuk ke pesan suara. Kini ia yakin. Nomornya telah diblokir. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Puncak dari kekacauan itu terjadi saat lampu sorot utama yang menyorot panggung pelaminan tiba-tiba padam. Panggung yang tadinya terang benderang kini menjadi remang-remang. Hanya diterangi oleh lampu umum ballroom. Singgasana pengantin yang megah itu kini tampak kusam dan menyedihkan. Riana dan suaminya duduk di sana seperti dua patung dalam museum yang gelap. Para tamu kini tidak lagi berbisik. Mereka mulai terang-terangan berbicara. Beberapa bahkan tertawa kecil melihat drama yang terjadi. Rasa malu mulai menyebar seperti racun di antara keluarga besar Bayu. Mereka yang tadi pagi begitu angkuh, kini tampak seperti sekumpulan orang linglung yang kehilangan arah. Beberapa tamu undangan, terutama yang memiliki kedudukan penting, mulai bangkit dari kursi mereka. Mereka merasa tidak ada gunanya lagi berada di sana. Satu persatu, mereka mulai berjalan menuju pintu keluar. Beberapa menyempatkan diri menyalami Pak Haryono dengan wajah prihatin yang dibuat-buat. Kami permisi dulu, Pak Haryono. Sepertinya ada masalah teknis, ya? Kata salah seorang kolega bisnisnya, menepuk bahunya sebelum pergi. Setiap tamu yang melangkah keluar dari pintu itu terasa seperti sebuah tamparan keras bagi keluarga itu. Pesta impian senilai hampir 1 miliar rupiah itu hancur berantakan bahkan sebelum mencapai puncaknya. Semuanya runtuh dalam waktu kurang dari 30 menit. Di tengah kepanikan dan kehancuran itu, Bayu melihat sesosok figur berjalan tegap memasuki ballroom. Itu adalah Bapak Hendra, sang kepala wedding organizer. Ia tidak terlihat panik. Wajahnya serius dan ia memegang sebuah map tebal di tangannya. Ia berjalan lurus, tidak menghiraukan para tamu. Tujuannya hanya satu. Panggung pelaminan tempat keluarga inti yang sedang kebingungan itu berkumpul. Bayu tahu, pria itu membawa jawaban. Dan ia punya firasat yang sangat buruk. Jawaban itu akan menjadi paku terakhir di peti mati kehormatan keluarganya malam ini. Bapak Hendra tiba di depan panggung pelaminan. Ia menatap satu persatu wajah keluarga yang kacau itu. Pak Haryono yang merah padam karena marah, Ibu Bayu yang diambang tangis, Riana yang sudah terisak, dan Bayu yang pucat seperti mayat. Bapak Hendra, apa-apaan semua ini? Bentak Pak Haryono, tidak bisa lagi menahan emosinya. Kamu yang bertanggung jawab atas acara ini. Kenapa semua jadi berantakan begini? Saya akan menuntut perusahaan Anda. Bapak Hendra tidak gentar. Ia membungkuk sedikit sebagai tanda hormat. Namun sorot matanya tetap tajam dan profesional. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Pak Haryono. Saya di sini untuk menjelaskan situasi. Jelaskan. Jelaskan kenapa tim kamu tiba-tiba berhenti bekerja dan merusak acara anak saya. Timpal Ibu Bayu dengan suara bergetar. Tim saya, begitu juga dengan pihak hotel, catering, dan vendor lainnya, berhenti bekerja atas instruksi langsung dari pihak yang mendanai acara ini. Jelas Bapak Hendra dengan suara yang jelas dan tegas. Cukup keras untuk didengar oleh beberapa tamu yang masih tersisa dan sengaja berlama-lama untuk menonton drama. Pernyataan itu membuat keluarga Bayu terdiam sejenak. Mereka saling pandang. Pihak pendana? Apa maksudmu? Tanya Pak Haryono bingung. Ibu Bayu tertawa sinis. Tawa yang dipaksakan untuk menunjukkan superioritas. Jangan mengada-ada kamu. Tidak ada pihak pendana atau donatur. Semua ini, ia membuat gerakan menyapu ke seluruh ruangan. Semua kemewahan ini dibiayai lunas oleh anak saya, Bayu. Dia bekerja keras untuk memberikan yang terbaik bagi adiknya.
Ia menepuk dada Bayu dengan bangga. Tapi Bayu tidak bereaksi. Ia hanya menunduk, tidak berani menatap siapapun. Ia tahu kebenaran akan segera terungkap. Bapak Hendra menatap Ibu Bayu dengan ekspresi datar. Mohon maaf, Bu, tapi data yang kami miliki berkata lain. Seluruh pembayaran untuk acara ini, mulai dari uang muka hingga pelunasan, memang sudah lunas. Tapi bukan dari rekening atas nama Bapak Bayu. Riana berhenti menangis. Ia menatap Bapak Hendra dengan bingung. Lalu dari siapa? Mas Bayu bilang. Bapak Hendra membuka map yang ia bawa. Ia tidak menunjukkan isinya kepada mereka. Namun ia membacakan sebuah poin penting dari sana untuk melindungi posisi hukum perusahaannya. Berdasarkan kontrak nomor 778 WO4 2025, pihak klien adalah saudari Riana dan keluarga. Namun, pihak penjamin dana dan pembayar tunggal, yang namanya tercantum di setiap halaman kontrak dan dari rekening siapa semua dana ditransfer, adalah. Bapak Hendra berhenti sejenak, membuat semua orang menahan napas. Seorang wanita bernama Ibu Anindita. Nama itu terdengar seperti ledakan bom di tengah keheningan ballroom. Keluarga Bayu membeku. Pak Haryono mengerutkan kening, mencoba memproses. Ibu Bayu membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dan Riana, matanya melebar karena syok dan ketidakpercayaan mutlak. Apa? Anindita? Suara Ibu Bayu akhirnya keluar, terbata-bata. Tidak mungkin. Perempuan itu? Dia tidak punya apa-apa. Dia hanya menumpang hidup pada anakku. Data kami menunjukkan sebaliknya, Bu, kata Bapak Hendra. Nadanya tetap tenang. Ia melirik ke arah Bayu yang gemetar. Dan Bapak Bayu sendiri yang dari awal memperkenalkan Ibu Anindita kepada kami sebagai mitra finansialnya. Semua mata kini tertuju pada Bayu. Ayahnya, ibunya, adiknya, semua menuntut penjelasan. Bayu merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Kebohongan besar yang ia bangun selama bertahun-tahun hancur dalam hitungan detik. Bayu, apa maksudnya ini? Tanya ayahnya dengan suara berat, menahan amarah. Jawab ayah. Bayu tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menggelengkan kepalanya pelan. Bapak Hendra merasa perlu untuk menyelesaikan penjelasannya. Beberapa saat yang lalu, Ibu Anindita menelepon saya. Beliau secara resmi membatalkan acara ini dengan menggunakan haknya sebagai pihak pembayar tunggal, dengan alasan telah terjadi insiden yang merugikan dirinya secara pribadi. Karena itulah, semua layanan kami hentikan. Kami hanya menjalankan isi kontrak. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan detail terakhir yang paling menghancurkan. Seluruh biaya untuk pesta pernikahan ini, yang tercatat lunas di angka 927 juta rupiah, seluruhnya dibayarkan oleh beliau. 927 juta. Angka itu menggantung di udara, terasa begitu berat. Riana terkesiap. Ia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena amarah, melainkan karena horor dan rasa malu yang tak terhingga. Gaun pengantin mahalnya, kue pernikahannya yang menjulang tinggi, makanan mewah yang tadi ia nikmati, panggung megah tempat ia duduk, semuanya adalah pemberian dari kakak ipar yang baru saja ia usir dan hina dengan begitu kejam. Seluruh pesta kebanggaannya adalah hasil belas kasihan dari orang yang paling ia rendahkan. Ibu Bayu terhuyung ke belakang. Ia harus berpegangan pada kursi untuk menahan dirinya agar tidak jatuh. Wajahnya yang tadi angkuh kini kosong. Dunianya serasa jungkir balik. Menantu perempuan yang selama ini ia anggap tidak berguna, yang ia cemooh dan perlakukan sebagai orang luar, ternyata adalah malaikat penyelamat keluarganya, sang donatur misterius yang ia sangka adalah anaknya sendiri. Di saat yang sama, manajer hotel, Pak Rudi, datang menghampiri, menambah bobot pada situasi itu. Selamat malam. Saya hanya ingin mengonfirmasi, Pak, Bu. Kami juga sudah menerima instruksi pembatalan dari Ibu Anindita dan akan segera menyiapkan tagihan denda pembatalan sesuai prosedur. Tagihan akan kami tujukan kepada pihak klien yang tercantum di kontrak, yaitu keluarga Bapak Haryono. Kabar itu adalah pukulan terakhir. Tidak hanya pesta mereka hancur, mereka kini juga dihadapkan pada hutang denda yang jumlahnya pasti tidak sedikit.
Para tamu yang tersisa kini mengerti segalanya. Drama ini jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Mereka memandang keluarga Haryono dengan tatapan baru, campuran antara kasihan, cemooh, dan sedikit rasa kagum pada sosok Anindita yang tidak ada di sana. Kehancuran total itu akhirnya memicu ledakan di dalam keluarga itu sendiri. Jadi ini semua bohong? Mas Bayu bohong. Jerit Riana histeris. Kini ia tidak lagi peduli pada tamu yang melihat. Ia memukuli lengan kakaknya. Kenapa Mas tidak bilang kalau itu uang Kak Nina? Kenapa Mas biarkan aku menghina dia? Ini semua salahmu. Bayu, kamu sudah mempermalukan seluruh keluarga. Raung ayahnya. Ibu Bayu, yang sudah kembali dari keterkejutannya, kini menatap Bayu dengan tatapan penuh kekecewaan dan amarah. Bagaimana bisa kamu membiarkan istrimu mengendalikanmu seperti ini? Kamu laki-laki macam apa? Di tengah kekacauan itu, Bayu merasakan ponselnya bergetar. Ia melihat notifikasi pesan dari Sinta, asisten Nina. Dengan tangan gemetar ia membukanya. Pesannya singkat. Dengan hormat, mewakili Ibu Anindita, kami informasikan bahwa surat gugatan cerai akan diantarkan ke alamat Bapak besok pagi. Mohon untuk diterima. Ponsel itu jatuh dari genggamannya. Semuanya berakhir. Pernikahannya. Kehormatannya. Di atas panggung yang gelap, dikelilingi oleh sisa-sisa pesta impian adiknya, dan di tengah amukan keluarganya, Bayu akhirnya mengerti. Tawa yang ia lepaskan 1 jam yang lalu adalah tawa termahal dalam hidupnya. Tawa yang membuatnya kehilangan segalanya. Ballroom yang tadinya penuh tawa dan musik kini sunyi senyap. Yang tersisa hanyalah keluarga Haryono, berdiri di tengah-tengah pemandangan kehancuran. Beberapa kru vendor yang terakhir masih membongkar sisa-sisa dekorasi dengan efisien. Gerakan mereka seolah tidak peduli pada drama keluarga yang baru saja terjadi. Bau bunga lili yang mahal bercampur dengan aroma kekalahan yang pekat. Tamu terakhir telah pergi. Aib itu kini menjadi milik mereka seutuhnya. Tidak ada lagi penonton. Dan di dalam ruang hampa itu, ledakan yang tertahan akhirnya meletus. Ini semua salahmu, jerit Riana, menunjuk wajah Bayu. Air mata sudah merusak riasan mahalnya, meninggalkan jejak hitam di pipinya. Kalau saja kamu jujur dari awal kalau ini uang Kak Nina, aku tidak akan pernah melakukan ini. Aku bisa berpura-pura baik padanya. Aku bisa memujanya kalau perlu. Tapi kamu membiarkan aku terlihat seperti orang bodoh yang tidak tahu berterima kasih. Jaga mulutmu, Riana, bentak Pak Haryono. Wajahnya keras menahan malu. Kamu juga salah. Kesombonganmu yang membuat semua ini terjadi. Kalau kamu tidak serakah dengan pernikahan semewah ini, kita tidak akan berada dalam situasi ini. Aku serakah? Ayah dan Mama juga setuju, kan? Kalian juga menikmati pujian dari semua orang, kan? Balas Riana, tidak mau kalah. Ibu Bayu, yang sedari tadi hanya dia mematung, kini melangkah maju. Tatapannya tertuju pada satu orang. Bayu, kamu, katanya dengan suara rendah dan bergetar. Kamu anak laki-laki ibu. Bagaimana bisa kamu membiarkan seorang perempuan, istrimu sendiri, memegang kendali sebesar ini? Kamu tidak bisa mengaturnya? Kamu tidak bisa membuatnya tunduk padamu? Kamu telah gagal, Bayu. Kamu gagal sebagai suami, dan kamu gagal sebagai anak yang menjaga kehormatan keluarga. Setiap kata dari ibunya terasa seperti cambukan bagi Bayu. Ia ingin membela diri. Ia ingin berteriak bahwa ia hanya ingin membuat mereka semua bahagia. Ia ingin mengatakan bahwa Nina tidak pernah mencoba mengendalikannya. Justru sebaliknya, Nina memberikan semua yang ia miliki. Tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya. Ia tahu, apapun yang ia katakan sekarang tidak akan ada gunanya. Ia adalah pusat dari semua kesalahan. Sekarang bagaimana? Suara Pak Haryono terdengar putus asa. Kita sudah dipermalukan di depan seluruh kota. Belum lagi tagihan denda dari hotel. Dari mana kita dapat uang untuk membayarnya? Pertanyaan itu membuat mereka semua terdiam. Mereka hidup dalam kenyamanan, tapi bukan kenyamanan yang berasal dari kekayaan berlimpah. Gaya hidup mereka selama ini banyak ditopang secara diam-diam oleh Nina melalui Bayu. Kini,
Sumber dana itu telah hilang, dan justru meninggalkan mereka dengan lubang hutang yang besar. Perjalanan pulang ke rumah adalah sebuah siksaan. Di dalam mobil mewah yang ternyata juga dibeli Nina atas nama perusahaannya, tidak ada yang berbicara. Hanya isak tangis Riana yang sesekali terdengar, dan helaan napas berat Pak Haryono yang sedang menyetir. Ibu Bayu memandang keluar jendela dengan tatapan kosong. Bayu duduk di kursi depan, memandangi ponselnya yang gelap. Ia mencoba membuka blokir Nina, tapi ia tidak tahu caranya. Ia mencoba mengirim pesan melalui aplikasi lain, mencari nama Nina, tapi sepertinya semua akunnya juga sudah memblokirnya. Ia benar-benar terputus. Sesampainya di rumah, pertengkaran itu kembali pecah. Di ruang keluarga yang interiornya juga dipilih dan dibayar oleh Nina, mereka saling menyalahkan dengan lebih brutal, kini tanpa perlu menjaga citra di depan orang lain. Aku tidak mau tahu, Bayu. Kamu harus perbaiki ini, seru ibunya. Temui istrimu. Minta maaf. Bersujud di kakinya kalau perlu. Bawa dia kembali. Katakan padanya kita semua menyesal. Bagaimana aku bisa menemuinya, Bu? Nomor teleponku diblokir. Jawab Bayu frustrasi. Cari ke rumah orang tuanya. Ke kantornya. Kemana saja. Jangan jadi laki-laki lemah. Bentak ayahnya. Kehidupan kita bergantung pada ini. Di tengah keributan itu, sebuah email masuk ke ponsel Pak Haryono. Dari Departemen Keuangan Hotel Grand Mahameru. Subjeknya, surat tagihan pembatalan acara. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Matanya melebar saat melihat angka yang tertera di bagian bawah. 250 juta, bisiknya lirih. Semua orang berhenti berteriak. Apa? Tanya Ibu Bayu. Denda pembatalannya. 250 juta rupiah. Harus dibayar dalam waktu 14 hari, kata Pak Haryono. Suaranya terdengar kosong. Ia menjatuhkan dirinya di sofa. Angka itu begitu nyata, begitu besar. Itu adalah harga dari kesombongan mereka. Harga dari pengusiran dan tawa mereka. Riana mulai menangis lebih keras. Bukan lagi tangisan amarah, tapi tangisan putus asa. Impiannya tentang kehidupan pernikahan yang mewah dan dihormati kini hancur. Bahkan sebelum dimulai. Ia kini hanya akan dikenal sebagai mempelai wanita yang pestanya dibatalkan karena menghina donaturnya sendiri. Calon suaminya, yang sejak tadi hanya diam di sudut ruangan, kini menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Bayu menatap keluarganya yang hancur. Ia melihat keserakahan ibunya, keangkuhan adiknya, dan kelemahan ayahnya. Tapi saat ia bercermin, ia melihat yang terburuk dari semuanya. Seorang pengecut yang menjual harga diri istrinya demi pujian sesaat. Penyesalan akhirnya datang, bukan lagi karena takut kehilangan uang atau fasilitas, tapi penyesalan yang tulus karena telah menyakiti satu-satunya orang yang benar-benar mencintai dan mendukungnya tanpa syarat. Ia tahu ibunya benar. Ia harus menemukan Nina. Tapi bukan untuk menyelamatkan keuangan keluarganya. Ia harus menemukannya untuk meminta maaf. Meskipun ia tahu permintaan maafnya mungkin tidak akan pernah diterima. Ia bangkit, mengambil kunci mobil, dan tanpa berkata apa-apa, ia berjalan keluar dari rumah yang terasa seperti neraka itu, menuju malam yang gelap, untuk mencari kepingan hidupnya yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Pagi menjelang. Di sebuah unit apartemen servis di pusat kota, Anindita menyesap kopi pertamanya. Dari jendela kaca yang terbentang dari lantai ke langit-langit, ia bisa melihat kota yang mulai sibuk. Tidak ada jejak kesedihan di wajahnya. Yang ada hanyalah kelegaan. Ia tidur nyenyak tadi malam, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Tidur tanpa beban untuk menyenangkan orang lain, tanpa kecemasan akan dinilai. Ponselnya berdering. Bukan panggilan dari nomor yang tidak dikenal, melainkan dari Sinta, asisten kepercayaannya. Selamat pagi, Bu Nina. Pagi, Sinta. Bagaimana? Jawab Nina tenang. Semua sudah berjalan sesuai instruksi Ibu. Pak Adnan, pengacara kita, sudah menyelesaikan berkasnya tadi malam. Pagi ini, kurir khusus sudah berangkat untuk mengantarkan surat gugatan cerai ke alamat Bapak Bayu. Diperkirakan akan sampai dalam 1 jam ke depan. Baik.
Terima kasih banyak atas bantuanmu, Sinta. Satu hal lagi, Bu. Tim audit kami juga sudah selesai menyusun daftar aset. Mobil sedan yang dipakai Bapak Bayu terdaftar penuh atas nama perusahaan kita. Pak Adnan menyarankan untuk segera mengirimkan surat somasi untuk penarikan aset tersebut. Lakukan, kata Nina tanpa ragu. Semua yang menjadi hakku dan hak perusahaan harus kembali. Tidak ada pengecualian. Setelah menutup telepon, Nina membuka laptopnya. Ia mulai memeriksa laporan penjualan bulanan dari bisnisnya. Angka-angka melonjak. Ada beberapa email penting yang harus ia balas. Dunianya terus berputar. Ia tidak punya waktu untuk meratapi masa lalu. Ia sudah membayar biaya pembebasannya dengan harga yang sangat mahal. Dan sekarang saatnya ia menikmati kebebasan itu. Ia tidak merasa dendam. Yang ia rasakan adalah ketegasan. Ia hanya sedang menarik garis batas yang seharusnya sudah ia tarik sejak lama. Sementara itu, di belahan kota yang lain, Bayu baru saja kembali ke rumah orang tuanya setelah semalaman berkeliling tanpa tujuan. Ia mencoba mendatangi apartemen tempat ia dan Nina tinggal, namun kartu aksesnya sudah tidak berfungsi. Ia mencoba menghubungi teman-teman dekat Nina, tapi tidak ada yang mau memberitahunya apa-apa. Saat ia masuk ke rumah, ia melihat ibu dan ayahnya sudah menunggunya dengan wajah cemas. "Bagaimana? Kamu bertemu dengannya?" tanya ibunya penuh harap. Bayu hanya menggeleng lemah. "Sudah ibu duga," kata ibunya. Kali ini nadanya bukan marah, melainkan panik. "Kita tidak bisa menunggu lagi. Kita harus datang ke apartemen itu bersama-sama. Kita akan memohon padanya. Ibu yang akan bicara. Ibu akan minta maaf. Kita harus selesaikan ini hari ini juga." Meskipun ragu, Bayu setuju. Tidak ada pilihan lain. Mereka tidak mengajak Riana yang masih mengurung diri di kamar. Hanya bertiga, Bayu, ibu, dan ayahnya. Mereka berangkat menuju apartemen Nina. Ada semacam harapan palsu yang mereka coba bangun selama perjalanan. Mereka meyakinkan diri bahwa Nina hanya sedang marah sesaat. Bahwa hati Nina yang mereka kenal selama ini lembut dan mudah memaafkan. Mereka lupa, hati yang paling lembut sekalipun bisa mengeras jika terlalu sering dilukai. Setibanya di lobi apartemen yang mewah, mereka langsung dihentikan oleh petugas keamanan di meja resepsionis. "Maaf, Bapak, Ibu, mau bertemu dengan siapa?" tanya petugas itu sopan. "Kami mau ke unit 27B. Bertemu Anindita." "Saya Bayu, suaminya," kata Bayu. Petugas itu memeriksa catatannya. "Mohon maaf, Pak. Nama Bapak sudah tidak terdaftar dalam daftar tamu atau penghuni yang diizinkan naik. Ada pesan dari pemilik unit, bahwa Bapak Bayu Pratama dan keluarga tidak diizinkan masuk ke area privat apartemen." Penolakan itu begitu formal, begitu dingin. Rasanya seperti ditampar di depan umum sekali lagi. "Apa maksudmu?" seru Ibu Bayu. "Saya ini mertuanya. Kami keluarganya." "Mohon maaf, Bu. Saya hanya menjalankan tugas. Saya tidak bisa mengizinkan ibu naik," kata petugas itu dengan tegas. Bayu merasa putus asa. "Tolong, Pak, bisa tolong hubungkan kami melalui interkom? Biarkan saya bicara dengannya sebentar saja." Petugas itu ragu, namun akhirnya setuju. Ia menekan nomor unit 27B. Setelah beberapa saat, suara operator yang menjawab, "Nomor yang Anda tuju sedang tidak ingin menerima panggilan." Habis sudah semua jalan. Mereka ditolak di setiap pintu. Saat Bayu dan ibunya masih mencoba berdebat dengan sia-sia, seorang pria berseragam kurir masuk ke lobi. "Permisi, saya mencari Bapak Bayu Pratama. Ada paket surat penting yang harus diterima langsung oleh yang bersangkutan," kata kurir itu. Bayu menoleh. "Saya Bayu." Kurir itu menghampirinya, menyodorkan sebuah amplop coklat tebal dan sebuah papan dengan kertas tanda terima. "Mohon tanda tangan di sini, Pak." Dengan tangan yang terasa berat, Bayu menandatanganinya. Ia menerima amplop itu. Ada logo sebuah firma hukum terkemuka di sudutnya. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga ia merasa sesak napas. Ibunya menatap amplop itu dengan curiga. "Surat apa itu, Bayu?" Perlahan,
Bayu merobek amplop itu. Ia mengeluarkan isinya. Lembar pertama yang ia lihat memiliki kop surat dari pengadilan agama. Judulnya ditulis dengan huruf tebal, pemberitahuan gugatan cerai. Kaki Bayu terasa lemas. Ia harus bersandar ke dinding lobi agar tidak jatuh. Ibunya merebut kertas itu dari tangannya. Matanya membelalak saat membaca isinya. Cerai. Dia menggugat cerai kamu. Bisiknya tak percaya. Di belakang surat gugatan itu, ada beberapa lampiran lain. Rincian daftar aset bersama, yang hampir 90%-nya ternyata adalah aset pribadi Nina. Dan yang terakhir, sebuah surat peringatan resmi dari pengacara Nina, yang isinya menuntut pengembalian 1 unit mobil sedan hitam dalam waktu 3x24 jam sebelum tuntutan hukum lebih lanjut diajukan. Di sanalah mereka berdiri, di lobi apartemen yang tidak bisa mereka masuki, memegang bukti tertulis bahwa mereka telah kehilangan segalanya. Pintu lift di seberang mereka terbuka, namun Nina tidak pernah muncul. Yang ada hanyalah pintu yang tertutup kembali. Sebuah penegasan akhir bahwa babak kehidupan Nina bersama mereka sudah benar-benar selesai. Tidak ada jalan untuk kembali. 6 bulan berlalu. Waktu tidak menyembuhkan luka bagi keluarga Haryono. Ia justru menggaraminya, membiarkannya membusuk menjadi borok permanen. Kejatuhan mereka tidak terjadi dalam satu ledakan, melainkan dalam serangkaian keruntuhan kecil yang lambat dan menyakitkan. Yang pertama runtuh adalah keuangan mereka. Tagihan denda pembatalan sebesar 250 juta rupiah dari pihak hotel adalah sebuah kenyataan pahit yang tidak bisa mereka hindari. Ditambah lagi dengan tagihan-tagihan kecil lain dari vendor yang menuntut kompensasi. Pak Haryono tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Tabungan pensiunnya tidak cukup. Dengan berat hati dan diiringi isak tangis ibunya, mereka terpaksa menjual rumah keluarga. Rumah besar di kawasan elit yang menjadi simbol status mereka selama puluhan tahun. Proses penjualan itu adalah sebuah parade penghinaan. Calon pembeli datang silih berganti, menawar harga rumah mereka dengan rendah karena tahu mereka sedang dalam posisi terdesak. Kabar tentang keluarga yang gagal menggelar pesta pernikahan sudah menjadi rahasia umum. Akhirnya, rumah itu laku di bawah harga pasar. Setelah melunasi semua hutang denda, uang yang tersisa hanya cukup untuk membeli sebuah rumah kecil di pinggir kota, terjepit di antara rumah-rumah lain yang seragam di sebuah kompleks perumahan kelas menengah. Pindah rumah adalah neraka. Ibu Bayu menangis setiap kali ia membungkus perabotan antik atau guci keramik yang dulu selalu ia pamerkan. Di rumah baru yang sempit, setengah dari perabotan itu bahkan tidak muat. Mereka terpaksa menjualnya dengan harga murah. Ruang tamu yang dulu bisa menampung 50 orang untuk arisan, kini digantikan oleh sebuah ruangan kecil yang sesak hanya dengan 1 set sofa. Kebanggaan mereka terkikis bersamaan dengan debu-debu saat proses pindahan. Yang kedua runtuh adalah status sosial mereka. Ibu Bayu, yang dulunya adalah ratu di lingkaran sosialitanya, kini menjadi paria. Ia pernah sekali mencoba memberanikan diri datang ke pertemuan arisan bulanan di sebuah kafe. Saat ia masuk, obrolan dan tawa yang ramai mendadak hening. Teman-teman yang dulu selalu memujinya kini hanya memberinya senyum kaku atau bahkan pura-pura tidak melihat. Ia duduk di sudut, sendirian. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan dari meja seberang. Kasihannya, katanya sekarang tinggal di perumahan Citra Indah. Pantesan. Makanya jangan sombong. Dengar-dengar mantunya itu yang kaya raya, tapi diusir. Bukan diusir lagi, pestanya dibatalkan saat itu juga. Memalukan sekali. Setiap bisikan terasa seperti jarum. Ia tidak sanggup bertahan lebih dari 15 menit. Ia pulang dengan menahan tangis. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi keluar rumah untuk acara sosial. Dunianya kini terbatas pada dinding rumah baru yang tidak ia sukai. Bagi Riana, keruntuhannya adalah yang paling personal. 2 minggu setelah malam pernikahan yang gagal itu, tunangannya datang ke rumah bersama orang tuanya. Mereka datang bukan untuk memberi dukungan, melainkan untuk memutuskan hubungan. Mohon maaf, Riana, kata calon suaminya itu, tidak berani menatap matanya. Tapi setelah mempertimbangkan semuanya, keluarga kami merasa kita tidak bisa melanjutkan rencana pernikahan ini. Kenapa? Bisik Riana, meskipun ia sudah tahu jawabannya.
Ibu dari pria itu yang menjawab. Nadanya dingin dan tanpa basa-basi. Keluarga kami sangat menjaga nama baik. Insiden di hotel waktu itu sudah menjadi buah bibir di mana-mana. Kami tidak ingin nama keluarga kami terseret dalam masalah keluarga kalian. Ditambah lagi, kami dengar kondisi keuangan keluarga kalian sedang tidak baik. Kami harus realistis. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pertunangan itu putus. Cincin berlian yang selalu ia banggakan harus ia kembalikan. Pria yang ia pikir akan menjadi suaminya pergi begitu saja, meninggalkannya bersama puing-puing reputasinya. Riana menjadi pribadi yang penuh kepahitan. Ia lebih banyak mengurung diri di kamar. Gadis yang dulu ceria dan angkuh itu kini menjadi pendiam dan pemarah. Ia sering bertengkar dengan ibunya untuk hal-hal sepele. Rumah kecil itu terasa semakin sesak oleh aura negatif mereka. Dan terakhir, Bayu. Ia adalah pusat dari reruntuhan itu. Perceraiannya dengan Nina selesai dalam waktu singkat. Nina tidak menuntut apa-apa selain aset yang memang menjadi miliknya. Itu berarti, mobil mewah yang biasa Bayu kendarai ditarik. Ia harus menyerahkan kunci apartemen yang nyaman. Kartu kredit tambahan dari rekening Nina diblokir. Semua fasilitas yang selama ini ia nikmati lenyap begitu saja. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tapi skandal itu membuntutinya. Beberapa perusahaan yang ia lamar menolaknya secara halus setelah mengetahui latar belakangnya. Ia akhirnya bekerja di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang jauh di bawah standar hidupnya dulu. Setiap hari, ia harus naik angkutan umum, berdesakan dengan penumpang lain. Setiap hari, ia makan siang dengan menu sederhana dari warung Tegal. Ia tinggal kembali bersama orang tuanya. Tidur di kamar lamanya yang sempit. Setiap hari ia harus melihat wajah kecewa ayahnya, mendengar keluhan ibunya, dan merasakan kemarahan adiknya. Ia menjadi simbol kegagalan di rumahnya sendiri. Penyesalan menggerogotinya setiap malam. Ia seringkali membuka akun media sosial palsu hanya untuk melihat profil Nina. Ia melihat foto-foto Nina di berbagai negara untuk perjalanan bisnis. Ia melihat Nina tersenyum, dikelilingi teman-teman baru. Nina tampak bersinar, lebih hidup dari sebelumnya. Sementara ia, semakin hari semakin meredup. Suatu malam, mereka berempat duduk di ruang keluarga yang sempit, menonton televisi tanpa suara. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi saling menyalahkan. Yang tersisa hanyalah kekosongan dan kesedihan yang tak terucap. Mereka terikat bersama dalam sebuah penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Di layar televisi, sebuah iklan menampilkan ballroom Hotel Grand Mahameru, mempromosikan paket pernikahan mewah. Riana langsung mematikan televisi. Keheningan di ruangan itu terasa semakin berat dan menyesakan. 6 bulan setelah malam yang mengubah hidupnya, Anindita berdiri di depan sebuah bangunan ruko 3 lantai yang baru saja selesai direnovasi. Di atasnya terpasang sebuah papan nama yang elegan dengan logo perusahaannya. Nina Co. Flagship Store. Ini adalah toko fisik pertamanya, sebuah lompatan besar dari bisnisnya yang selama ini hanya berbasis online. Ia tersenyum. Bukan senyum kemenangan atas orang lain, tapi senyum kepuasan atas pencapaiannya sendiri. Setelah bercerai, ia tidak membuang waktu. Seluruh energi yang dulu ia habiskan untuk mencoba membahagiakan keluarga suaminya, kini ia curahkan sepenuhnya untuk mimpinya. Hasilnya luar biasa. Bisnisnya berkembang pesat. Ia merekrut puluhan karyawan baru. Ia bahkan baru saja menandatangani kontrak untuk mengekspor produknya ke 3 negara di Asia Tenggara. Selamat, Bu Nina. Semuanya terlihat sempurna, kata Sinta, asistennya, sambil menyerahkan segelas kopi. Terima kasih, Sinta. Ini semua berkat kerja keras tim kita, jawab Nina tulus. Kehidupannya telah berubah total. Ia tidak lagi tinggal di apartemen lama yang penuh kenangan buruk. Ia membeli sebuah rumah kecil dengan taman di halaman belakang, tempat yang tenang dan damai. Ia mengisi rumah itu dengan buku-buku, tanaman hias, dan tawa dari teman-teman sejatinya yang sering ia undang untuk makan malam. Ia juga kembali terhubung dengan keluarganya sendiri. Orang tuanya, yang selama ini hanya bisa melihatnya dari jauh, kini bisa sering berkunjung. Mereka pernah bertanya sekali tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Nina hanya menjawab singkat. Pernikahanku sudah selesai, Bu, Pak. Aku baik-baik saja sekarang. Aku lebih bahagia. Orang tuanya mengerti. Mereka tidak bertanya lebih jauh. Mereka hanya memberinya pelukan hangat, dukungan tulus yang selama ini ia rindukan. Nina tidak pernah lagi mencari tahu kabar tentang Bayu dan keluarganya. Ia tidak tertarik. Baginya, mereka adalah bab yang sudah selesai ia baca dan ia tutup rapat-rapat. Sesekali, seorang teman lama mencoba memberinya informasi. Nin, kamu dengar tidak? Rumah keluarga Bayu katanya dijual. Nin, aku lihat Riana sekarang kurus sekali, sepertinya depresi. Setiap kali itu terjadi, Nina selalu mengalihkan pembicaraan dengan sopan. Oh ya? Bagaimana dengan pekerjaan barumu? Ceritakan dong. Ia tidak ingin ada kebencian atau kepuasan dalam hatinya. Itu hanya akan menjadi racun. Ia memilih untuk fokus pada kebaikannya sendiri. Ia mulai melakukan hal-hal yang dulu hanya ada dalam angan-angannya. Ia mengambil kursus menyelam di Bunaken. Ia melakukan perjalanan solo ke Kyoto untuk melihat bunga sakura. Ia belajar melukis setiap akhir pekan. Ia menemukan kembali potongan-potongan dirinya yang hilang. Potongan-potongan yang dulu ia korbankan demi orang lain. Ia menjadi utuh kembali, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Suatu pagi, beberapa hari setelah pembukaan tokonya yang sukses, Nina bangun lebih awal. Ia membuat secangkir teh melati dan berjalan ke balkon di kamarnya yang menghadap ke timur. Udara pagi masih terasa sejuk. Di ufuk, semburat jingga mulai mewarnai langit yang gelap. Fajar akan segera tiba. Ia duduk di kursi rotan, menikmati kehangatan cangkir di tangannya. Ia memikirkan perjalanannya. Ia teringat pada malam di dalam mobil di basement hotel itu. Malam di mana ia merasa hancur. Namun dari kehancuran itu ia justru menemukan kekuatannya yang paling besar. Ia teringat pada angka 927 juta rupiah. Angka yang dulu terasa seperti kerugian yang luar biasa. Kini, ia melihatnya secara berbeda. Uang itu tidak hilang. Uang itu adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan. Itu bukan investasi untuk sebuah pesta pernikahan, melainkan investasi untuk hidupnya sendiri. Itu adalah biaya kursus termahal yang mengajarkannya tentang harga diri. Itu adalah tiket pembebasan dari penjara ekspektasi orang lain. Itu adalah harga yang harus ia bayar untuk membeli kembali dirinya sendiri. Dan itu semua sepadan. Setiap rupiahnya. Saat matahari perlahan muncul di cakrawala, menyebarkan sinarnya yang keemasan, Nina tersenyum. Senyum yang tulus, tenang, dan penuh rasa syukur. Ini adalah fajar barunya. Sebuah awal dari kehidupan yang ia bangun sendiri, di atas fondasi kekuatan dan kebijaksanaannya sendiri. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Apakah ia akan bertemu seseorang yang baru atau tidak? Itu tidak lagi menjadi prioritasnya. Yang ia tahu pasti adalah, ia bahagia, ia cukup. Dan untuk saat ini, itu lebih dari segalanya. Ia menyeruput tehnya, menyambut hari yang baru dengan hati yang lapang dan penuh harapan. 3 tahun kemudian, sebuah sedan kelas menengah berhenti di depan lobi gedung perkantoran yang menjulang tinggi dan modern. Pengemudinya, seorang pria berusia pertengahan 30-an, mematikan aplikasi di ponselnya. Ia menatap gedung itu sejenak. Ia mengenalinya sebagai salah satu alamat bisnis paling bergengsi di kota. Tugasnya hari itu, seperti hari-hari lainnya selama setahun terakhir, adalah mengantarkan paket dokumen sebagai kurir di sebuah perusahaan logistik. Pekerjaan yang jujur, tapi jauh dari kehidupan yang pernah ia bayangkan. Pria itu adalah Bayu. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Ada kerutan tipis di sudut matanya, bukan karena tawa, melainkan karena kelelahan. Rambutnya dipotong cepak seadanya. Kemeja seragam perusahaannya sedikit kusam di bagian kerah. Ia meraih paket dari kursi penumpang dan melangkah keluar dari mobil. Saat ia berjalan menuju pintu lobi yang berputar, pintu itu bergerak, dan beberapa orang melangkah keluar. Mereka tampak seperti eksekutif, mengenakan setelan mahal dan tertawa ringan. Di antara mereka, seorang wanita berjalan di depan. Ia mengenakan blazer berwarna krem yang pas di badan, rambutnya ditata rapi,
dan di tangannya ia memegang sebuah tas kulit yang tampak berkelas. Ia tersenyum pada pria di sebelahnya, senyum yang lepas dan penuh percaya diri. Jantung Bayu seolah berhenti berdetak. Ia mengenal wanita itu lebih dari siapapun di dunia ini. Anindita. Nina. Ia tampak berbeda. Ada aura yang bersinar darinya. Aura ketenangan dan kekuasaan yang tidak pernah ia miliki dulu. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita yang berusaha menyenangkan semua orang. Ia terlihat seperti wanita yang dunianya berputar di sekelilingnya. Bayu membeku di tempatnya, beberapa meter dari lobi. Ia merasa seperti hantu. Ia bisa melihat Nina dengan begitu jelas, sementara ia sepenuhnya tidak terlihat. Nina dan rekan-rekannya berhenti sejenak di dekat pilar, menunggu mobil mereka. Nina tidak menoleh ke arahnya. Tidak ada alasan baginya untuk melakukannya. Bagi Nina, Bayu hanyalah bagian dari latar belakang pemandangan kota yang sibuk. Seorang kurir anonim yang kebetulan lewat. Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan mereka. Seorang sopir pribadi membukakan pintu untuk Nina. Sebelum masuk, ia menoleh pada rekan-rekannya, mengucapkan salam perpisahan, lalu masuk ke dalam mobil dan menghilang di balik kaca yang gelap. Mobil itu melaju dengan mulus, meninggalkannya. Bayu masih berdiri mematung. Ia merasakan campuran emosi yang menyesakkan di dadanya. Penyesalan, kerinduan, rasa malu, dan kesadaran yang menyakitkan akan jurang yang kini memisahkan mereka. Ia telah menukar wanita itu dengan tawa sesaat dan persetujuan semu dari keluarganya. Dan sekarang, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang telah ia sia-siakan. Ia menarik napas panjang, menunduk, lalu melanjutkan langkahnya memasuki lobi untuk mengantarkan paketnya. Tidak ada yang memperhatikan pria dengan seragam kusam yang baru saja melihat masa lalunya melaju pergi dalam sebuah mobil mewah. Malam harinya, Bayu pulang ke rumah kecil di pinggir kota. Pemandangan di rumah tidak banyak berubah. Ayahnya duduk di kursi yang sama, menonton berita dengan volume yang terlalu keras. Ibunya sedang di dapur, mengeluhkan harga cabai yang naik. Di sudut ruangan, Riana sedang melipat brosur untuk pekerjaan sampingannya. Kejatuhan itu telah membentuk mereka. Riana tidak lagi angkuh. Setelah bertahun-tahun melamar pekerjaan dan terus ditolak karena reputasinya, ia akhirnya diterima bekerja